kreator muda, kembali lagi di Creative Talks Polimedia dengan saya Naswa Anissa sebagai Duta Polimedia 2025. Nah, di episode kali ini tentunya pasti nggak kalah menarik nih sama episode-episode sebelumnya, karena di sini kita akan membahas prodi animasi. Nah, di samping saya sudah ada salah satu dosen dari prodi animasi, yaitu ada Bapak Antonius Edi Widiargo, STM-IKOM. Selamat siang Bapak. Yeah. Dan juga di sampingnya ada salah satu mahasiswa dari prodi animasi, yaitu ada Tioni Chalya Daniswara Waskito Wisesa. Wah, panjang sekali ya namanya. Iya, selamat siang Kak. Kalau boleh tahu ini Kakak udah semester berapa nih? Oh, saya semester 5. Wah, udah semester 5 ya, berarti aku panggilnya Kakak nih. Iya. Oke. Nah, buat Sobat Kreatif nih, sebelum mulai boleh Sobat Kreatif follow di IG-nya Polimedia, yaitu @polimediakreatif, atau boleh cek websitenya di www.polimedia.ac.id untuk mengetahui semua info termasuk info PMB. Nah, boleh langsung kita tanya-tanya aja kali ya. Bapak, aku izin tanya nih ya. Kenapa sih Pak harus Polimedia dan kenapa harus prodi animasi? Oh gitu. Iya. Terima kasih Mbak Nanas ya. Sama-sama Bapak. Berprestasi juga ya. Iya. Oke, karena Polimedia itu kan salah satu pelopor yang kampus politeknik yang mempunyai jurusan animasi yang termasuk lama gitu, sejak tahun 2013 gitu. Wah, udah lama ya? Iya, termasuk yang lama, 13-14, dan sampai sekarang sudah jurusannya sudah D4 gitu. Oh, udah D4 berarti ya? Iya, sekarang. Oke, terus berarti termasuknya nih animasi di dalam jurusan apa ya Pak? Animasi sekarang di jurusan desain grafis. Desain grafis. Dalam jurusan desain grafis. Berarti dia masuknya ke jurusan desain grafis ya Pak? Dan D4. D4. Sarjana terapan D4. Nah, terus apa aja sih Pak yang dipelajarin di prodi animasi ini? Kalau di prodi animasi ya banyak ya, semua keilmuan animasi yang ada. Ada mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian ada juga secara spesifik lagi belajar kode 3D, belajar 3D modeling, karakter, 3D modeling karakter, organik, kemudian belajar rigging, belajar animasinya sendiri, baik 2D dan 3D, belajar 3D special effect, belajar konsep desain, creative thinking, ya, dan juga belajar juga tentang supaya anak-anak paham hukum juga ada tentang haki, seperti itu. Jadi ya seluruh keilmuan yang perlu adik-adik pelajari untuk masa depan itu yang nantinya menjadi kurikulum atau menjadi mata kuliah yang bisa berguna untuk masa depan gitu. Berarti di dalam animasi ini juga ada belajar tentang hukum atau gimana tuh Pak maksudnya? Iya, dasar-dasar ya. Dasar-dasar hukum gitu. Wow, keren juga ya. Gitu. Tentang hak ciptanya. Oh iya benar. Nah, terus gimana sih Pak pembagian praktek antara pembagian pembelajarannya antara praktik dan teorinya? Kalau untuk di Polimedia itu dibagi 70% untuk praktek, 30% teori. Jadi biasanya kalau saya pribadi sebelum masuk ke praktek, saya akan mengenalkan dulu mengenai teori-teorinya, baru setelah itu kita praktek. Jadi mahasiswa juga enjoy di situ. Enjoy, oke. Berarti biasanya nih Bapak lebih teorinya dulu baru ke praktiknya. Iya, di hari yang sama itu. Oke, nah aku boleh tanya-tanya juga nih ke Kak Tioni. Oke Kak, sebagai anak prodi animasi nih, pasti kan banyak keseruannya ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, boleh kali ini kita spill-spill tugas yang paling berkesan, yang seperti itulah. Oh, yang paling berkesan ya, kalau yang paling berkesan sih di Polimedia tuh salah satunya ini ya, kita apa itu? Ya, jadi ini salah satu karakter yang kita bikin nih di prodi animasi. Jadi ini salah satu buatan anak animasi. Keren banget. Project Matching Fun ya? Iya, Project Matching Fun. Ya, selain ini juga pasti ada banyak lagi kayak KMIPN dan juga project yang lain-lain lah kayak TA dan lain-lain. Oh iya, ini anak-anak juga sampai ke Labuan Bajo. Iya, jadi keren banget tuh. Riset sampai ke Labuan Bajo karena memang lokasinya di Labuan Bajo. Kalau boleh tahu ini tentang apa nih salah satu karakternya? Tentang film atau apa?
Jadi ini nih karakter yang namanya Barley. Barley. Dia ini adalah tokoh utama dari animasi yang kita bikin untuk mempromosikan Labuan Bajo. Wah, keren Seperti banget. itu. Dan untuk membuat ini mahasiswa-mahasiswanya sampai ke Labuan Bajo untuk riset gitu-gitu ya. Iya. Keren banget. Nah, berarti dari animasi sendiri adakah acara atau pameran tahunannya? Oh, ada Ada banyak. Ada Parade Otak Kanan, ada Manohara, mari nonton bareng animasi, ada Dimensity. Wah, ya, kayak banyak gitu. banget. Itu dosennya Mbak Lia, itu yang ketua tim dari Labuan Bajo. Oke, salah satu timnya. Keren banget. Nah, boleh kali tuh Kak diceritain salah satu dari acaranya. Kayak Parade Otak Kanan mungkin apa gitu isinya, ya, acaranya gitu-gitu. Oke ya. Kalau di Parade Otak Kanan, nah di situ kita ada pameran. Oke. Pameran hasil karya anak animasi. Wow. Ada 2D, 3D, VFX, dan juga tentunya ada workshopnya juga. Nah di workshopnya itu ya kita ngundang orang-orang dari industri, terus kita tanya jawab di situ. Jadi ya mahasiswa dan umum bisa saling koneksi, dan juga di situ ada lomba-lomba buat anak-anak SMK juga. Wah, seru Jadi di banget situ ya. ada kompetisi yang tentunya seru nih kalau kita kompetisi. Iya, gitu. terus juga berarti interaktif banget nih acaranya. Kayak sampai ngundang ke anak-anak SMK juga gitu kan ya. Nah, terus di kakak sendiri nih, pembagian praktik dan teorinya tuh seperti apa sih pas belajar di animasi ini, di prodi animasi waktu ini? Belajar animasi ya, kita tuh pertama dikasih tahu dulu teorinya oh seperti ini. Habis itu kita praktek. Nah, kita kan sebagian besar praktek. Ketika kita praktek, kita ya tetap asistensi, tetap nanya sama dosen, dan dosen itu pasti membantu. Kalau kita kesusahan, pasti dibantu sampai bisa, sampai jago. Oke, berarti jangan takut ya, maksudnya dibantu nih dari nggak bisa sampai pasti bisa kok, seperti itu. Jadi prakteknya di lab. Oke, Iya. oh ada labnya berarti Ada. ya? Ada lab animasi dan udah lumayan diperbarui ya. Iya. Jadi kita punya dua Seru lab yang banget baru. ya berarti. Oke, aku pindah lagi nih ke Bapak. Aku mau tanya lagi. Terus untuk jalur penerimaannya sendiri nih di prodi animasi tuh tersedia untuk di jalur apa aja ya Pak? Dan juga ada berapa kuota? Jadi kalau di Polimedia itu ada jalur SNBP, Iya. ya, seleksi masuk berbasis Prestasi ya. ya. Kemudian ada SNBT, itu seleksi masuk berbasis tes Berbasis tes. dan jalur mandiri. Nah, masing-masing itu kalau SNBP itu 40%, kemudian SNBT itu 50%, dan jalur mandiri itu 10%. Oke, berarti kuotanya itu daya tampungnya ada di sekitar 128. Cukup lumayan banyak ya Pak ya. Oke, terus Ada beasiswa apakah juga sih. wah, berarti iya ya, ada beasiswa juga nih berarti Ya, untuk ada ya. masuk ke animasi ini ya. Terus apakah ada portofolio untuk masuk ke animasi ini Pak? Iya, Membutuhkan gitu. Kalau untuk melamar ke animasi memang harus ada portofolio lah setidaknya Oke. untuk sebagai penilaian ya. Sebagai penilaian ya Pak. Iya, apakah memang mempunyai minat atau bakat yang memang menonjol di bidang itu gitu. Oke, berarti Sobat Kreatif untuk yang mau masuk nih ke animasi, kita berarti di prodi ini membutuhkan portofolio ya Pak, Kak. Nah, terus gimana sih Pak dengan treasure study yang ada di prodi animasi ini? Treasure study-nya kalau yang di animasi Iya. dari pengalaman yang pertama ya dari tahun alumni sebelumnya sampai sekarang, animasi itu tersebar kemana-mana juga. Ada yang ke industri, ada juga yang mereka akhirnya membuat sebuah wirausaha studio animasi. Ada beberapa yang anak-anak animasi Polimedia itu udah punya studio sendiri. Oh, keren Ada banget. ada yang namanya Infection, kemudian Motion Circus, banyak lah gitu, masih ada lagi yang lain gitu. Dan itu tuh berawal dari wirausaha ya, dari mata kuliah wirausaha. Wow, keren banget. Mereka kembangin dan sampai sekarang masih bertahan. Berarti udah tersebar di mana-mana ya Iya, Pak? ada juga kemarin yang keterima di Republik
Motion Republic di Malaysia. Wow, udah sampai ke luar negeri berarti ya Pak? Ada yang di Jepang juga. Wah, keren banget. Bahkan pernah ada waktu dikontrak tapi ya itu di Meksiko. Di Meksiko, keren di Meksiko. banget. Jadi dia ya bisa dibilang sudah tersebar kemana-mana lah kalau alumni. Sampai ke luar negeri Luar ya, negeri kalau sudah, bisa dan dalam dibilang. negeri banyak di Bali. Iya. Di Bali itu di Brownback Bali. Kemudian ada juga di IFY Batam. Ada juga di Jakarta banyak. Wow. Seperti itu. Jadi banyak banget ya. Oke, sobat kreatif nih kalau misalkan mau dilihat ini adalah salah satu banyak ya Pak kayak penghargaan yang didapat dari animasi nih. Boleh dicerita sedikit kali ya? Ada di sini kayak. Ya ini waktu Asia Graph kita meraih juara juga ya. Wah, di tahun 2017, di tahun kemudian ini 2018 juga. Setiap tahun itu. Ini Wah, 2018. jadi setiap tahun mendapatkan kita juara penghargaan 1 ya? dan sampai ke Taiwan. Wow, Nah di sampai sini ke kita Taiwan. jadi juara di Taiwan. Ada Amerika, Jepang gitu ya. Ini proses di Taiwan. Wah, keren banget. Jadi bendera Polimedia itu Udah sampai kemana-mana ya berarti Iya. bendera Polimedia ini. Oke, baik, keren sekali. Oke, karena waktunya yang terbatas nih, padahal seru banget ya Sobat Kreatif ngomongin prodi animasi ternyata. Cuman karena waktu yang terbatas ini, kita harus mengakhiri obrolan ini nih Sobat Kreatif. Terima kasih Bapak Argo sudah mampir untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga Kak Tioni. Oke, untuk Sobat Kreatif jangan lupa sering-sering mampir ke channel ini karena pastinya masih banyak banget nih episode-episode menarik lainnya. Dan Sobat Kreatif jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di Creative Talks Polimedia. Dadah!